putuskan, kamu minta fatwa sama hatimu. Putuskan oleh hatimu, mintalah fatwa dari hatimu. Al-birru matma'annat bihi nafs wa matma'anna ilaihi al-qalbu. Yang disebut kebaikan segala yang menenangkan. Nah, ini sekarang hadis, kita kembali kepada kitab. Ma'ana istafti qalbak. Putuskan oleh hatimu. Rasulullah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, saya bertanya tentang kebenaran, tentang pahala dan dosa. Ini dosa. Bagaimana nih masalah ini?" Rasulullah cuma bilang, "Istafti qalbak." Putuskan sama hatimu. Kamu minta fatwa sama hatimu. Istafti qalbak itu begitu. Minta fatwa sama hatimu. Ya. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, namanya sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, "Jita tas'alan birrul yatim." Maka Nabi bersabda, "Kamu datang kepada aku ini mau bertanya tentang kebaikan dan pahala, tentang kebaikan dan dosa." Qultu na'am. Kata Wabisah, "Iya Rasulullah." Berarti Rasulullah udah kasyaf, tahu apa yang tujuan dia datang nih. Kamu mau tanya tentang dosa sama pahala? Na'am ya Rasulullah. Wah, benar ya Rasulullah. Maka Nabi nyatakan, "Istafti qalbak." Kamu putuskan, kamu minta fatwa sama hatimu. Putuskan oleh hatimu, mintalah fatwa dari hatimu. Al-birru matma'annat bihi nafs wa matma'anna ilaihi al-qalbu. Yang disebut kebaikan segala yang menenangkan hatimu, yang jiwa itu tenang kalau melakukannya. Hati ini tenang kalau melakukannya, berarti itu kebaikan. Ya. Sedangkan dosa, wal ithmu ma haka fin nafs. Sedangkan dosa, apa-apa yang ada di hati ini keraguan. Wa taraddad fis sadr, ragu-ragu di dada ini. Wa in aftakan nas fa aftau. Ya. Jika manusia memutuskan kepada engkau, dan mereka pun memutuskan. Jadi begini maksudnya. Yang namanya dosa tidak membuat hati galau, membuat hati ragu-ragu. Itu namanya dosa. Pasti ente mau bikin apa coba? Maksiat apa? Ya, melihat aurat. Ente mau lihat apa? Mau minum minuman keras, nauzubillah min dzalik, mau main judi atau berzina. Coba. Enak enggak? Tenang enggak hati? Enggak tenang. Kalau ada iman, tidak mungkin. Pasti dia nggak enak. Ya Allah. Sendiri di kamar, ente masih boleh, nggak kelihatan orang. Coba ente sama orang, malu. Ini kan nggak enak kan? Berarti itu dosa. Segala sesuatu yang membuat kita malu, kalau diketahui oleh orang, berarti itu dosa. Ya, kalau kita tidak malu, berarti itu kebaikan. Itu aja definisinya. Ya. Qala Sayyidina Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi inda qawli fil hadis istafti qalbak. Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, ini Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi adalah muridnya Habib Abdul Haddad, murid kesayangannya, khalifahnya. Belajar kepada Habib Abdul Haddad 40 tahun. Nggak tanggung-tanggung pesantrennya, bukan setahun 2 tahun, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali datangnya. Belajar setiap hari 40 tahun. Sampai Habib Abdul Haddad meninggal ketika beliau Habib Ahmad membaca kitab Muwatta. Habib Abdul Haddad itu wafat ketika di hadapan Habib Ahmad bin Zain lagi ta'lim, lagi majlis ta'lim. Ya, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang bagus. Ya, itu tanda-tanda. Habib Ahmad bin Zain mengatakan ketika menafsirkan hadis istafti qalbak, beliau menyatakan al-murad bi al-khali' an at-tam' war raghbah fid dunya. Yang dimaksud
fatwa, mintalah fatwa dari hatimu, maksudnya adalah kekosongan, tidak adanya kerakusan, tidak adanya keinginan dalam dunia. Itu namanya istaftiga qalbah. Faman kana hadza wasfu 'an ar-raghbah wa tama fala yastafti. Jika ada sifat ini, yaitu keinginan dan rakus sama dunia, maka jangan kau berfatwa. Masih salah fatwanya. Ya. Li'annahu ya'malu syai' bihasbi hawa, karena membawa sesuatu dengan kadar hawa nafsunya. Wa kadza kullu man mala ila syai'in yahwa. Begitu pula segala yang condong kepada selain, ya, yang membawa hawa nafsunya, la yufawwid ilaihi al-hukmu fihi, maka tidak diserahkan kepadanya hukum kepadanya. La'annahu yazunnu annahu 'ala shawab, karena dia menduga bahwa dia dalam keadaan benar. Wa dhannu shadiq la budda yastanid ila dalilin sahih, dan dugaan yang benar tidak boleh tidak, artinya harus bersandar kepada dalil yang benar. Wa kullu dhannin la yubni ala aslin sahih famardudun ala sahibih. Dan segala dugaan, perkiraan, ya, yang dibangun atas dasar yang benar, ya, yang tidak dan setiap dugaan yang tidak dibangun dengan landasan atau dasar yang benar, famardud, maka tertolak. Ya, tolak. Jadi kalau ente mau berfatwa, fatwa harus fatwa yang benar dengan dalil yang benar. Kalau ente fatwa, wah ini saya sholat duha supaya rezeki saya bagus, berarti ada dunia tuh deh, ada dunia kan? Ente nilai yang ente fatwa. Kalau masih ada keinginan dunia, kerakusan sama dunia, berarti ini kalau ente membenarkan salah. Tapi kalau emang lillahi ta'ala, karena Allah, nah itu berarti fatwanya benar. Itu maksud Habib Ahmad. Jadi ini ulama sufi ini, semua menafsirkan. Nabi Muhammad itu punya bahasa, ditafsirkan oleh para ulama. Beliau diberikan sama Allah jawami'ul kalim. Tahu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu berbicara sesuatu dengan kalimat yang pendek, tetapi mempunyai makna yang luas, makna yang dalam. Nanti ulama ini nafsir ini gini, ini maksudnya apa ini? Ini Nabi punya bahasa begitu. Ya. Nah, sekarang perkataan Nabi lagi, sabda Nabi lagi yang menyatakan wal itsmu ma haka fis sadr. Nah, sedangkan dosa segala sesuatu yang ragu-ragu di hati. Ikhtalajatil khawatir. Ya, inda bikauni hadza sahih aw fasid. Di hati ini ngomong, ini benar apa rusak, ini sahih apa tidak. Ya. Berkecamuk di hati itu, ya. Itu namanya dosa. Fal wara, maka orang yang wara tarku ma hasala fi taraddud, maka meninggalkan apa segala yang ada ragu-ragu. Kalau masih ada ragu-ragu, tinggalkan. Wal waswasa syaitani alamatu an tara sahibiha yataharra 'inda al-miyah fi at-taharah wa nahwi at-tahrir al-baligh. Dan waswasah, tahu waswasah? Waswas. Ya. Setan waswas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Yang membuat waswas ada dua golongan, dari golongan jin dan manusia. Nah, dari golongan jin yaitu golongan syaitan. Seperti contohnya, tanda-tandanya kau melihat orang yang sedang berwudu, ragu-ragu, was-was wudu, ya. Nah, biasanya kalau belajar fikih setengah-setengah was-was. Makanya kalau belajar fikih harus tuntas niat wudu. Sah nggak ya? Nah, itu namanya, itu ada was-was dari syaitan. Tanda-tandanya kau melihat pemilik orang was-was ini apa? Ketika di air dalam bersuci, ya. Atau sepertinya mencegah daripada orang balik. Wa yuwaswisu fin najasah, dia was-was dalam najis. Ini cebok bersih nggak ya? Najis nggak ya? Ya. Wala yataharra wala yatawarra an syubhat, lalu dia tidak hati-hati, tidak wara dalam hal-hal yang syubhat. Tahu syubhat?
Antara halal dan haram itu namanya syubhat. Ini halal apa haram ya? Itu namanya syubhat, ragu-ragu, samar-samar. Nah, dia nggak peduli, tidak warok dalam masalah syubhat. Wartikabul fawahish, lalu dia melakukan hal yang keji. Wala yulqil habalan, tidak sampai kepada benak pikirannya. Faman hadza waswas haram, barang siapa orang yang sifatnya seperti ini, maka waswasnya adalah haram. Walaysa lahu biha min sultan, tidak ada yang menguasai. Ya. Itu makna daripada al-ismu ma hakka fi sadar, sedangkan dosa segala yang sesuatu yang ragu-ragu. Jadi nanti kalau mengamalkan sesuatu ada ragu-ragu, tinggalin. Kalau udah tahu hukumnya, baca a'udzubillah, qul a'udzu birabbin nas. Makanya saya setiap sholat saya baca qul a'udzu birabbin nas. Memang kadang-kadang ada pikiran tuh. Ya, kalau bisa 3 kali Imam Ghazali bilang. Ya. Ya, kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi minta perlindungan sama Allah supaya dalam ibadah kita, dalam istinja, dalam wudu, dalam sholat tidak ada was-was. Saya mantap yakin. Satu lagi. Qala Sayyidul Arif billah al-Habib Ahmad bin Idris al-Maghribi radhiyallahu anhu. Ahmad bin Idris al-Maghribi, orang Maghrib. Maghrib itu bahasa sekarang apa? Afrika ya. Maroko ya, Maroko Maghrib itu. Radhiyallahu anhu. Dia berkata begini, "Man taharra tahara wa tawara an najasah wa huwa ya'kul haram, fa wara dzalika ka wara'il kalb." Siapa yang berhati-hati dalam bersuci, ceboknya hati-hati, wudunya hati-hati, ya. Lalu dia waro juga berhati-hati dari najis. Takut ini kencing, takut ini tai, takut ini. Dia hati-hati urusan begituan. Tapi urusan haram dibadok. Urusan haram makan. Korupsi jalan terus, nyuri jalan terus, makan nggak peduli. Nah, orang yang seperti itu katanya fawaru dzalika kawar kalab. Orang waro yang seperti itu seperti waronya anjing. Enggak. Urusan bersuci dia waro, urusan najis dia waro, tapi makan yang haram tidak peduli. Nah, itu waro. Yakulun najasat wal qadurat, dia makan najis, dia makan kotoran. Wa in arada yabul rafa rijlah, tapi kalau dia mau kencing, diangkat kakinya. Anjing kalau kencing angkat kaki enggak? Seolah-olah ini gambaran. Seolah-olah dia enggak mau kena najis, diangkat kakinya. Ya. Kaila yusibuha syai'un min bawal, supaya dia tidak kencingnya tidak kena ke tubuhnya. Tapi nanti dia makan kucing, dia makan tikus, dia makan najis. Nah, itu namanya, makanya kalau orang manusia seperti itu, makanya waroknya adalah waroknya anjing. Hebat perumpamaan Habib Ahmad bin Idris al-Maghribi. Ya. Ruddun ma la ilaha illa Allah.